Amerika Serikat telah berkali-kali mengecap Iran sudah tak bergigi. Amerika Serikat mengeklaim Angkatan Laut Iran sudah tenggelam, Angkatan Udara Iran hancur, kemampuan rudal Iran turun 90%, dan perang hampir selesai. Tapi kenyataan di lapangan berkata berbeda. Pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dihantam rudal, pesawat pengisian bahan bakar KC-135 hancur. Dan yang lebih mengejutkan, E-3 Sentry AWACS, pesawat mata-mata langit Amerika Serikat yang menjadi tulang punggung koordinasi seluruh operasi udara, terbakar habis di landasan pacu. Di Israel, kota-kota terus diguncang. 1 bulan perang berlalu dan rudal Iran belum juga habis. Apakah stok rudal Iran benar-benar tidak menipis dan klaim Amerika Serikat keliru? Ataukah ada taktik khusus yang membuat serangan Iran terasa terus masif, sementara Amerika Serikat dan Israel justru yang mulai kehabisan amunisi untuk bertahan? Jujur saja, mengatakan rudal Iran tidak berkurang sama sekali sepertinya naif. Tidak mungkin perang 1 bulan penuh tak mengurangi stok rudal Iran. Iran sudah menembakkan ratusan rudal dan ribuan drone sejak 28 Februari 2026. Dalam 24 jam pertama perang saja, Iran sudah menembakkan 167 rudal dan 541 drone ke Uni Emirat saja. Sementara di hari ke-15, Iran hanya menembakkan 4 rudal dan 6 drone. Jadi sudah pasti angkanya turun. Tapi penurunan itu bukan berarti Iran sudah lemah. Peneliti senior di Stimson Center, Kelly Grieco menyampaikan kepada The New York Times, walau serangan Iran menurun, tapi tingkat keberhasilan serangan justru meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak 10 Maret 2026. Dari data itu, Grieco menyimpulkan, bukannya Iran melemah, Iran justru beradaptasi untuk menimbulkan kerusakan lebih parah dari penerapan strateginya. Lalu apa strateginya? Kunci strategi Iran adalah kemampuannya mendesentralisasi dan memobilisasi senjatanya. Iran sudah lama berhenti bergantung pada pangkalan rudal tetap yang mudah dideteksi satelit. Iran sudah beralih ke peluncur bergerak berupa truk-truk yang bisa berpindah kemana saja dan menyebarnya di seluruh penjuru Iran. Tujuannya untuk mempersulit Amerika Serikat dan Israel mengidentifikasi keberadaan peluncur rudal mereka, seperti kata Profesor Universitas Pertahanan Nasional Washington, David DeRouche. Dengan peluncur bergerak, Iran bisa menyembunyikan lokasi pasti keberadaan gudang rudalnya. Itulah kenapa David menyebut mustahil bagi Amerika Serikat dan Israel untuk sepenuhnya menghilangkan kemampuan rudal Iran. Trump sesumbar sudah meratakan seluruh gudang dan pangkalan rudal, namun data intelijen Amerika Serikat yang terbaru memberi fakta sebaliknya. Intelijen menyebut Amerika Serikat dan Israel baru menghancurkan 1/3 titik pangkalan rudal Iran. Sebuah kesimpulan yang mematahkan klaim Amerika Serikat soal hancurnya kemampuan rudal Iran. Lagi pula, Iran tidak perlu selalu pakai rudal. Cukup dengan drone Shaita yang terjangkau, Iran sudah bisa menebar ancaman di kawasan, seperti kata Profesor Studi Keamanan di Institut Pasca Sarjana Doha, Muhannad Selon. Strategi yang kedua adalah perubahan cara main Iran. Iran kini tak lagi menembakkan rentetan rudal ke satu titik. Iran sekarang lebih sering menembakkan 1-2 rudal saja, tapi ke target yang lebih luas dan lebih beragam. Iran menyebarkan serangannya ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Israel, dan Bahrain. Tujuannya apa? Supaya konsentrasi Amerika Serikat dan Israel terpecah karena harus menjaga pertahanan di puluhan titik sekaligus. Taktik Iran itu menguras sistem penjagaan Amerika Serikat dan memecah fokus komando mereka. Dari 2 strategi itu, Iran membuktikan doktrin pertahanan perang asimetrisnya ampuh digunakan untuk melawan Amerika Serikat dan Israel yang terbilang lebih kuat di atas kertas. Dengan strategi asimetris Iran itu, Iran bisa menyedot kemampuan pertahanan musuh yang lebih mahal dengan senjatanya yang murah melalui serangan presisi dari lokasi tersembunyi yang meluas. Iran tidak hanya mengubah cara menyebarkan rudalnya, mereka juga mengubah isi rudalnya. Melansir dari The New York Times, sejak pertengahan Maret 2026, Iran mulai menggunakan rudal berhulu ledak tandang secara masif yang ditembakkan ke pusat-pusat populasi Israel.
Cara kerja rudal berhulu ledak tandan ini berbeda dari rudal konvensional biasa. Alih-alih membawa satu muatan bahan peledak besar yang meledak di titik tumpukan, rudal tandan ini membawa puluhan bom kecil di dalam tubuhnya. Waktu rudal mendekati target, selubung rudal terbuka, berputar, lalu bom-bom kecil itu dilepaskan ke udara dan berjatuhan ke tanah secara bersamaan. Hulu ledak rudal tandan Iran diperkirakan bisa membawa sekitar 20-80 bom kecil tergantung jenis rudalnya. Berat rudal tandan itu bisa mencapai 1 ton. Ada beberapa jenis rudal Iran yang bisa membawa hulu ledak tandan. Ada Shahab 3, Emad dan Qadr 1, Khorramshahr, Sejil, Khyber Shekan, dan Hajj Qasim. Penggunaan rudal tandan ini adalah salah satu tantangan terbesar bagi sistem pertahanan Amerika Serikat dan Israel. Karena untuk menetralisir rudal tandan, rudal itu harus dicegat sebelum muatannya terbuka. Karena begitu selubungnya terbuka di tengah penerbangan, satu titik ancaman bisa berubah jadi puluhan titik baru serangan yang membingungkan. Padahal, sistem pencegat Amerika Serikat dan Israel tidak dirancang untuk mengejar puluhan bom kecil yang berjatuhan di udara sekaligus. Kepiawaian Iran menggunakan rudal dan drone-nya benar-benar menguji ketahanan Amerika Serikat dan Israel yang kini diambang mengkhawatirkan. Amerika Serikat dilanda masalah stok amunisi pertahanan yang menipis. Bagaimana tidak, Institut Payne saja memperkirakan perang ini sudah menghabiskan sekitar sepertiga dari seluruh persediaan THAAD milik Amerika Serikat. Padahal, setiap rudal THAAD itu dihargai sekitar 12,7 juta dolar Amerika Serikat per unit, dan per tahunnya produksinya tidak lebih dari 100 unit. Artinya, untuk mengisi kembali persediaan THAAD yang sudah terkuras, butuh waktu 3-8 tahun lamanya. Tak hanya THAAD, perang juga memaksa Amerika Serikat menggunakan stok rudal pencegat Patriot-nya. Bayangkan, hanya dalam 4 hari saja, Amerika Serikat sudah menembakkan 943 rudal Patriot. Padahal, untuk memproduksi 900-an rudal Patriot itu dibutuhkan setidaknya 18 bulan penuh. Selama 16 hari perang, total semua amunisi yang dipakai Amerika Serikat, Israel, dan sekutu regionalnya sudah mencapai 11.294 amunisi. Sudah THAAD dan Patriot menipis, ditambah pula Arrow 3 Israel tak bisa diandalkan. Karena sebelum perang ini dimulai, sekitar 81,33% stok rudal Arrow 3 Israel sudah terkuras habis. Kemungkinan besar, Arrow 3 Israel akan habis pada akhir Maret 2026. Itulah kenapa, waktu rudal Iran menghantam Dimona dan Arad, Israel tidak menggunakan Arrow 3 dan terpaksa menggunakan David's Sling yang kemampuannya di bawah Arrow 3. Tapi, David's Sling dan Iron Dome itu terbukti tidak selalu bisa menghadapi ancaman rudal jarak menengah Iran. Alhasil, berulang kali, rudal Iran lolos dari pertahanan udara Israel dan menghantam target-target di Israel. Amerika Serikat boleh mengeklaim Iran tak lagi bergigi, tapi serangan-serangan Iran yang menghantam Israel tak bisa dibohongi. Iran memang menembak lebih sedikit rudal, tapi setiap tembakannya makin presisi dan semakin sulit dideteksi. Peluncurnya terus bergerak dan rudal Iran kini membawa hulu ledak tandan dengan puluhan bom sekaligus. Sementara stok amunisi Amerika Serikat dan Israel semakin menipis. Apakah Amerika Serikat dan Israel bisa terus bertahan menghadapi strategi asimetris Iran dengan amunisi mereka yang telah menipis? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.